Di video ini saya akan menjelaskan penyebab yang paling banyak terjadi pada kredit bermasalah atau kredit macet. Penyebab kredit bermasalah atau kredit macet harus diketahui untuk dapat mencari solusi yang terbaik untuk penyelesaian kredit tersebut. Penyebab kredit macet atau kredit bermasalah yang sering terjadi adalah tujuan penggunaan kredit pada saat permohonan kredit tidak sesuai dengan penggunaan pada saat kredit telah direalisasikan oleh bank atau lembaga pembiayaan lainnya. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan contoh yang sering terjadi sebagai berikut. Tujuan penggunaan kredit yang diberikan bank atau lembaga pembiayaan lainnya antara lain pertama, untuk membangun atau membeli misalnya rumah kos atau penginapan, truk, mesin-mesin, dan persediaan barang dagangan, di mana barang-barang ini digolongkan sebagai aset yang memberikan nilai tambah dari pemanfaatan barang tersebut atau bersifat produktif. Yang kedua, membeli lahan kosong misalnya, atau emas, atau surat-surat berharga. Barang-barang ini termasuk barang investasi yang memberikan nilai tambah yang diharapkan dari kenaikan harga barang tersebut pada masa yang akan datang. Yang ketiga, membeli mobil atau membangun atau membeli rumah dan barang-barang konsumtif lainnya. Barang-barang ini tidak memberikan nilai tambah sehingga sejatinya digolongkan sebagai liabilitas atau beban, di mana dengan membeli barang-barang konsumtif seperti ini akan membebani keuangan debitur atau siapapun yang membeli barang konsumtif tanpa mendapatkan nilai tambah secara finansial. Ketika bank atau lembaga pembiayaan lainnya memberikan kredit untuk tujuan produktif, maka bank akan menghitung nilai tambah yang didapatkan dari barang yang dibeli dengan kredit tersebut sebagai sumber pembayaran kredit sampai kredit tersebut lunas. Demikian untuk pembelian barang-barang investasi, lembaga pembiayaan akan menghitung risiko sekaligus nilai tambah dari produk atau barang yang akan dibeli dengan kredit tersebut. Untuk pembelian barang-barang konsumtif yang tergolong liabilities atau barang-barang yang membebani secara finansial, antara lain mobil pribadi, rumah tinggal, dan barang-barang konsumtif lainnya, bank atau lembaga pembiayaan akan menghitung kemampuan bayar dari penghasilan saat kredit tersebut dicairkan. Pendekatan perhitungan kelayakan kredit konsumtif secara finansial berbeda dengan pendekatan perhitungan kelayakan yang digunakan untuk kredit produktif. Karena itu, apabila kredit untuk tujuan produktif digunakan untuk tujuan konsumtif, maka resiko kredit menjadi bermasalah atau macet akan menjadi besar. Jadi kalau misalnya kredit usaha ternyata digunakan untuk tujuan konsumtif, misalnya membeli mobil pribadi seharga 300 juta rupiah, maka apabila angsuran pokok kredit 5 juta rupiah, bunga 3 juta rupiah, dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan karena adanya mobil tersebut 1 juta rupiah,
per bulan, maka total beban finansial tambahan adalah 9 juta setiap bulan. Ini yang ditanggung debitur tanpa memberikan nilai tambah. Beban 9 juta rupiah setiap bulan selama 60 bulan atau 5 tahun tidak diperhitungkan oleh bank atau lembaga pembiayaan, karena yang dihitung pada saat kredit akan diberikan adalah untuk tujuan produktif, sehingga ada nilai tambah. Tujuan penggunaan kredit usaha menggunakan pendekatan analisa kelayakan yang berbeda dengan tujuan penggunaan untuk konsumtif. Kesimpulan dari video ini adalah bahwa apabila debitur mengajukan kredit ke bank atau lembaga pembiayaan lainnya, maka tujuan permohonan kredit harus disampaikan dengan jelas agar bank atau lembaga pembiayaan dapat menghitung atau memitigasi resiko yang akan terjadi ke depan. Misalnya kemampuan bayar, kemudian prospek dari kredit yang diberikan dihubungkan dengan usaha yang dikelola atau sumber pembayaran yang akan dijadikan pembayaran kredit tersebut. Demikian video ini, terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat, salam sukses.